Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to Popcast. Tune in, pop out. Halo semua, kembali lagi dengan host kalian Aji. Selamat datang di Popcast episode ke-5 dengan topik fashion designer. Nah, tidak terasa kita ternyata udah di episode ke-5 nih. Tapi di episode yang kali ini adalah episode yang spesial karena juga bintang tamunya juga spesial nih. Pastinya kalian udah gak sabar menanti bintang tamu yang hadir pada episode kali ini. Langsung aja kita panggil bintang tamu spesial kita, Alea. Woo! Selamat datang Alea di Popcast episode ke-5. Nah, aku juga mau terima kasih ke Alea juga udah menyempatkan hadir di Popcast ya. Nah, di sini juga aku udah membawain beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman, mungkin boleh dijelaskan latar belakang kenapa kamu suka fashion designer ini? Oke, jadi alasan aku suka fashion design adalah ini ada ceritanya dari SD, mungkin dari kayaknya sebelum SD. Oke. Itu mulai mewarnai, terus lama kelamaan jadi suka lihat-lihat baju yang unik. Habis itu SD sudah mulai menggambar baju-bajunya. Terus kepikiran, wah kenapa ya aku nggak jadi fashion designer aja. Nah SMP akhirnya aku mulai Menggali. untuk menjadi fashion designer. Jadi aku langsung terjun gitu. Iya. Tapi dari SD. Dari SD, sebelum SD Bahkan sebelum Iya. SD. Wow, keren sekali. Tapi pasti kan kalau kita suka sama suka sama cita-cita kita itu kan pasti ada sosok yang memotivasi kita. Itu ada nggak kamu? Ada. Siapa tuh? Ada yang namanya Sabto Jojo Kartiko. Dia suka bikin kayak kebaya-kebaya tapi Oke. dengan model yang modern gitu. Oke, berarti memang ada sosok motivasi Betul, gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini langsung jam ke pertanyaannya teman-teman. Boleh. Apa sih arti fashion buat kamu secara pribadi? Arti fashion buat aku itu kita bukan melihat sesuatu dari estetikanya aja, tapi kita harus melihat makna di dalamnya itu apa. Jadi nggak dilihat dari estetikanya aja, tapi kita harus tahu juga makna-makna di dalamnya. Kenapa tuh kok harus ngeliat makna-maknanya? Karena banyak orang yang hanya melihat karya-karya mereka untuk dipandang aja, tapi mereka nggak melihat arti di dalamnya. Wih, keren nih. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa cita-cita terbesarmu di bidang fashion? Itu apa cita-cita terbesarmu? Apakah ingin punya brand sendiri, perusahaan sendiri? Oke, aku udah ada plan untuk selanjutnya. Aku pengen untuk awal-awal ini aku mau mengenalkan namaku dulu, branding ke masyarakat. Jadi dari branding itu aku mau selanjutnya bakal tampilin karya-karyaku ke acara-acara. Setelah itu aku mau bikin brand yang itu pakai namaku gitu. Oh, berarti spesifik namamu? Apa Iya, nggak ada? betul. Nanti akan ada juga yang pakai nama untuk brandnya sendiri. Oke, berarti bikin punya brand sendiri. Kira-kira betul. nanti mau dijual di market Indonesia atau market luar? Mau market luar juga. Oke, berarti Iya. dari Indonesia ke luar negeri Betul. juga. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih. Kalau kamu bisa mendeskripsikan gaya desain kamu dengan 3 kata, itu apa aja? Unik, Unik, colorful, estetik. Kenapa kok kamu milih itu? Karena aku suka sekali lihat baju-baju yang temanya colorful, yang sangat bisa membawa kebahagiaan orang-orang
Oke, seperti monggo. itu. Oke. Nice. Biasanya nih ya, kan kamu berarti dari SD itu kan udah mulai nyoba-nyoba ya. Iya. Nah, biasanya kamu dari mana sih dapat inspirasi desainnya? Aku biasanya lihat-lihat dari desainer-desainer terkenal. Jadi Seperti? iya, Seperti? seperti Sabto Jojo Kartiko itu. Oke. Iya, aku suka banget sama dia. Jadi aku ambil inspirasi-inspirasi dari ya Sabto Jojo itu. Setelah itu nanti aku modifikasi banyak dari desainer-desainer lainnya juga. Oke, berarti kan selama ini kamu fashion designer itu kan berarti kan kamu ada tantangan-tantangan ya. Nah, tantangan-tantangan kira-kira itu apa yang kamu hadapi? Nah, kalau untuk tantangannya memang ada banyak, terutama di inspirasi. Nah, kalau inspirasi ini kan memang harus mengumpulkan mood yang bagus, jadi inspirasinya juga banyak kekumpulnya. Terus yang kedua dari cari kainnya. Dari cari kain ini harus bisa cari yang sesuai sama yang kita gambar. Jadi kalau memang mau gampang, cari kain dulu baru desain gitu. Oke, emang kenapa kalau misalnya nggak sesuai dengan gambaran kainnya itu? Nah, kalau desain kan sebenarnya emang yang nantinya kita mau jahitin, mau hasilkan. Nah, kalau bisa emang sesuai gambarnya. Jadi Oh, oke, I see, oke. Nah, selama ini kan pasti teman-teman udah ada beberapa lah yang tahu kamu kalau mau jadi fashion designer. Nah, gimana sih perasaan awal melihat kamu desain kamu itu gimana? seneng ya, sebenarnya senang karena emang dikenalnya kan sesuai sama cita-citaku. Oh, oke. Nah, pernah nggak sih kamu itu diminta bantuan sama orang lain atau dari sekolah atau teman-teman kamu untuk diminta bantu styling gitu? Banyak sekali. Wow. Ya, banyak ya, lumayan. Tapi dari mereka emang mintanya mendesain. Oke. Jadi bukan stylingnya tapi desain bajunya mereka. Kira-kira nyampe 10 lebih? 10 lebih yang minta bantu? Ya mungkin bisa. Oke. Nah, kan fashion designer itu kan identik dengan kreatif ya. Nah, menurut kamu kreatif itu penting nggak dalam kehidupan sehari-hari? Gitu? Penting ya, karena emang untuk apa ya, untuk kehidupan yang nanti misalkan kita mau pulang sekolah, kita capek, kita bisa manfaatin kreatif kita itu ke gambar kita, ke kegiatan sehari-hari kita bisa gitu. Oke. Ini sebelum menuju pertanyaan terakhir nih. Kalau kamu bisa make over salah satu toko terkenal, siapa yang kamu pilih dan kenapa kira-kira? Make over sebagai bajunya. Ya. Aku pengen make over siapa ya? Kira-kira siapa tuh? Belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi pernah ngerasain tantangan-tantangan, tapi pernah nggak sih kamu momen-momen itu pernah kamu ngerasain desain yang gagal total? Wah, itu pasti banyak kejadian itu karena emang kita harus gagal dulu baru bisa dapat yang terbaik. Oke, nah kira-kira apa yang kamu rasain dan bagaimana cara kamu menanggapi perasaan tersebut? Nah, untuk cara menanggapinya sebenarnya aku biasanya ngasih jeda dulu. Oke. Kayak 15 menit atau 30 menit buat berhenti atau ngelakuin hal lain yang aku suka. Karena emang kita harus ngumpulin mood yang bagus dulu. Oke. Nice. Nah, kalau kamu ini dibilang lebih suka membuat desain yang seperti apa kira-kira? Aku sebenarnya lebih spesifik ke yang colorful ya. Colorful terus akhir-akhir ini aku lagi fokus ke kebaya yang mungkin bisa dibilang agak modern ya. Kebaya modern. Iya. Kenapa kok mengarah ke sana? Karena aku memang lagi suka lihat-lihat orang-orang yang pakai kain-kain yang apa ya? Yang itu kan sebenarnya ada artinya kayak
kita bisa mengembangkan hal-hal yang tradisional menjadi lebih sering dipakai oleh anak-anak zaman sekarang gitu sih. Oke, nah sebelum penutupan nih, mungkin bisa ditunjukin nggak sih 1-2 desain gitu yang pernah kamu buat? Boleh. Mungkin boleh ditunjukkan gitu. Kemana ini tunjukinnya? Boleh ke sana, ke arah kamera mungkin ya. Ini mungkin satu, ini tuh lebih buat ke batik-batiknya. Oke. Terus yang kedua ini aku ikut lomba Wow. dengan tema khas Nusantara. Jadi aku ngambil tema sambal mata. Dari situ Wow. kita ya ambil kayak beberapa elemen-elemen yang bisa menyimbolkan sambal matanya itu. Sambal mata Iya, dijadikan betul, desain. bisa. Wow, oke. Sebelum penutupan mungkin ada pesan nggak untuk anak-anak muda yang lain mungkin punya mimpi besar kayak kamu nih? Oke. Jangan menyerah aja, terus semangat, terus kumpulin ide-ide yang menarik buat tabungan di masa depan. Ya, Oke, terima kasih Alea. Tapi tidak terasa waktu berbincang kita ternyata sudah harus diakhiri. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih juga ke Alea sudah mau menyempatkan hadir untuk berbincang bersama saya di podcast. sama-sama. Nah, dan juga aku mau terima kasih kepada teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Dan juga jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Dadah.